Karena di tempat saya lagi ajan ini, jadi saya sempat jeda sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun. Ya pun. Ya pun. Ya pun. Yang saya hormati Bapak Novia SPD selaku Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Lampung. Yang saya hormati Bapak Sukarno SP, Ibu Sarah Mardiah SPDGR, Ibu Setiana MPDGR, selaku Sahabat Teknologi Lampung 2023 sekaligus narasumber pada webinar hari ini. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan limpahan hidayahnya kita dapat mengikuti kegiatan webinar kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Betul Bapak Ibu, semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya, insya Allah. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam kegiatan webinar hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, mohon izin saya Reni Astari Hidayat selaku moderator akan memandu jalannya kegiatan webinar hari ini yang bertemakan berbagi praktik baik kolateris. Betul ya? Berbagi praktik baik kolateris, ini kolaborasi Trio S. Ya, adapun susunan acara kegiatan ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Lampung, yang ketiga penyampaian praktik baik oleh narasumber Trio S, yang keempat adalah diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu kita mulai. Kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Meningkat ke acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Lampung, yaitu Bapak Novia SPD. Kepadanya saya silahkan. Baik, terima kasih Bu Reni atas kesempatannya. Suara saya terdengar ya Bu ya? Jelas Pak. Terdengar Pak, aman. Alhamdulillah. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam virtual meeting kita ya di Google Meet, membahas tentang berbagi praktik baik kolateris, kolaborasi Trio S. Keren nih jadi singkatannya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada webinar praktik baik ini. Webinar praktik baik ini adalah webinar yang akan membahas praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh sahabat teknologi khususnya di Provinsi Lampung. Mereka nanti akan berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK, berpusat pada murid yang bersifat kolaboratif dengan pemanfaatan teknologi. Sahabat teknologi ini adalah sebuah penghormatan ya kepada para guru-guru hebat peserta Pembatik 2023 yang telah melalui banyak tahapan hingga pada saat ini mereka berada pada level 4. Perlu diketahui bahwa mereka, sahabat teknologi ini, sudah melalui level 1 di literasi, kemudian level 2 di implementasi, kemudian bisa melanjutkan ke level 3 di level kreasi, dan akhirnya sampai pada level 4 ini, yaitu berbagi dan berkolaborasi. Tentunya itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa, karena di level 1 sendiri itu ada 79.919 peserta se-Indonesia ya.
Kita bayangkan ada 79.919 guru, tenaga pendidik, ada beberapa kepala sekolah yang mengikuti pembatik ini. Itu sangat luar biasa. BLPT juga mengapresiasi melalui pokja-pokjanya. Kemudian di level 2 itu hanya 33.923 peserta pembatik yang bisa mengikuti level 2. Hingga akhirnya pada level 3 ada 13.931 peserta yang bisa mengikuti level 3. Dan puncaknya adalah di level 4 ini. Kita di Provinsi Lampung ada 31 sahabat teknologi tahun 2023. Luar biasa, beri aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Di malam hari ini ada 3 di antara 31 peserta pembatik dari Provinsi Lampung yang akan berbagi praktik baiknya. Kalau saya cek tadi, Bu Reni sendiri adalah sahabat teknologi, ada Pak Ajat, ada beberapa kawan-kawan yang juga memang sahabat teknologi. Artinya di dalam room kita ini adalah room yang luar biasa, sangat menginspirasi, banyak orang-orang hebat, dan tentunya bisa berbagi dan saling berkolaborasi itu adalah hal yang diperlukan saat ini. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, nanti teman-teman, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu peserta yang mengikuti webinar ini mendapatkan inspirasi dari praktik baik, dan nantinya tentu bisa mempraktikkan apa yang sudah dipraktikkan oleh Bapak Ibu sahabat teknologi yang menjadi narasumber pada malam ini. Saya berpesan nanti jika ada yang memang kurang jelas silakan ditanyakan langsung nanti kepada narasumber. Nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab. Barangkali nanti berkat praktik-praktik baik yang disampaikan oleh teman-teman sahabat pembatik ini nanti akan bisa mengatasi kekurangan-kekurangan maupun sesuatu hal yang mungkin belum pernah Bapak Ibu coba diterapkan di sekolahnya nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga ilmu yang ada di webinar praktik baik ini nanti menjadi amal jariah bagi rekan-rekan semua. Semangat berbagi dan berkolaborasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novia atas motivasi dan pengarahannya. Meningkat ke acara berikutnya langsung saja ya. Untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Sumarno SPD. Kepadanya saya silahkan. Ya, terima kasih Bu Reni. Tadi disebutkan terakhir SPD ya, tapi sebenarnya nggak ada D-nya Bu, hanya SP aja. Ya, maaf Pak. Suara keblokir. Kameranya nggak bisa tampil ya. Oke, baik Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Jelas Pak. Terdengar Pak. Ya. Terdengar Pak. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Terlihat Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah berkenan hadir dalam acara berbagi dan berkolaborasi dari kami, tim Kolatris, yaitu kolaborasi Trio S, Ibu Sarah, Ibu Setiana, dan saya sendiri, Sumarno. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin berbagi yang saya ketahui walaupun sedikit ya Bapak Ibu. Ya, jadi saya sebenarnya belum begitu menguasai tentang pembuatan website pembelajaran dengan Canva, tapi karena baru saja membuat, jadi biar nggak lupa ya saya bagikan begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa membuat website pembelajaran menggunakan Canva yang sudah terintegrasi dengan akun pembelajaran. Jadi akun belajar ID Bapak Ibu. Ini bisa digunakan untuk membuat website pembelajaran. Nah, kemudian manfaat website pembelajaran itu Bapak Ibu itu lebih fleksibel gitu. Jadi zaman sekarang kita diharapkan bisa paperless. Jadi mengurangi penggunaan kertas, mungkin buku-bukunya juga secara elektronik gitu. Jadi dengan website pembelajaran itu lebih fleksibel dalam proses pembelajaran. Materinya bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian lebih interaktif dan menyenangkan. Jadi ada proses interaksi antara di dalam hal ini peserta didik atau siapapun yang mengakses website pembelajaran tersebut. Kemudian pembelajarannya juga bisa dilakukan secara mandiri. Jadi menggunakan gawai masing-masing bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Kemudian bisa juga lebih efisien dalam pembelajaran. Nah, di dalam membuat website pembelajaran di Canva ini, langkah pertama tentu kita akan login ke dalam website Canva dengan akun Belajar ID. Nah, kenapa dengan akun Belajar ID Bapak Ibu? Karena dengan akun Belajar ID tersebut kita diberikan akses ya mungkin mendekati yang Canva Pro gitu. Jadi banyak aset yang terbuka yang bisa kita gunakan untuk membuat website yang menarik. Kemudian kita akan memilih template, mengatur layout dan struktur halaman. Selanjutnya menambah konten. Jadi bisa kita menambahkan teks, gambar dan juga video. Selanjutnya kita bisa menyesuaikan warna dari tulisan dengan background ini harus selaras. Jadi tidak boleh satu warna karena akan tidak terlihat. Kemudian font dan gaya desainnya juga. Kemudian kita bisa menambah menu navigasi dan tombol interaktif. Jadi nanti hasilnya bisa dibilang mungkin mirip dengan multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian tip membuat website pembelajaran yang efektif, ini kita harus menentukan tujuan dan audiens. Jadi website yang kita buat itu nanti audiennya siapa, tujuannya untuk apa. Tujuan pembelajarannya bisa disampaikan. Jadi sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Kemudian mengatur konten website secara terstruktur. Yang ketiga, menggunakan gambar dan video yang menarik. Kemudian yang keempat, membuat tampilan yang konsisten dan menarik. Jadi tampilan ini jangan terlalu banyak warna gitu, jangan terlalu banyak gambar. Kemudian konsisten, warnanya cenderung ada
secara konsisten tetap gitu. Jadi kombinasi warna, font itu tetap. Yang kelima, kita harus memastikan situs web yang kita buat itu responsif Bapak Ibu pada semua perangkat. Jadi ketika kita buka di laptop, ya sesuai dengan ukuran laptop. Kemudian kalau kita buka di tablet, dia juga tampil dengan baik, semua huruf, semua gambar itu tampil dengan baik. Kemudian ketika kita buka dengan gawai handphone juga tampil dengan baik. Ya, oke Bapak Ibu, kita coba di sini kita coba buat website menggunakan Canva. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah login menggunakan akun Belajar ID masing-masing yang sudah didapat, Bapak Ibu bisa sebentar. Nah, ini tampilan beranda dari canva.com. Nah, kita bisa memilih situs web. Tampilannya belum berubah, Pak. Belum berubah ya? Masih tulisan oke langsung praktik. Oh iya. Apa harus di stop sharing dulu ya? Coba saya stop dulu. Kemudian saya share lagi. Ya, ini tampilan beranda dari akun dari canva.com ya Bapak Ibu. Kita menggunakan akun pendidikan. Jadi akun Belajar ID di sini akan tertulis bahwa itu adalah pendidikan gitu, bukan yang gratis. Nah, di sini ada banyak yang bisa kita lakukan di Canva. Jadi selain buat desain, presentasi, kita juga bisa membuat situs web atau website pembelajaran. Nah, ini ketika kita klik, Bapak Ibu bisa memilih beberapa template yang ada di sini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Misalnya kita coba yang pendidikan. Internetnya agak lambat ini Bapak Ibu, mohon maaf. Misalnya kita coba pilih ini. Tampilnya tidak berubah ya Bapak Ibu? Belum Pak. Halo? Halo, belum berubah. Masih seperti tadi, Pak. Oke.
Ya, Bapak Ibu, ini saya coba buat tadi. Jadi saya menggunakan template yang ada. Ini saya buat, kemudian saya isi ada beberapa halaman. Karena tadi saya mau membuka yang baru, ternyata tidak terbuka, jadi saya manfaatkan yang sudah saya buat aja, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ketika sudah dapat template yang mau dipakai atau mau buat baru, Bapak Ibu tinggal isi aja. Jadi diisi, mungkin kalau mau pakai gambar, nah ini udah disiapkan sebelumnya. Cara memasukkannya tinggal kita unggah atau langsung di copy bisa, Bapak Ibu. Jadi di copy dari tempat penyimpanan langsung diarahkan ke Canva-nya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan tautan gitu. Jadi ini nanti mau kita arahkan kemana gitu. Kalau di sini ini saya buat diarahkan ke bagian pengertian animasi di halaman kedua. Nah, jadi Bapak Ibu agar bisa ngeling gitu, bisa nanti pindah kemana, arah kemana tautannya, Bapak Ibu harus memberikan nama pada setiap halaman yang ada di sini. Jadi ini halaman awal saya kasih nama beranda, kemudian halaman kedua ini pengertian animasi, kemudian halaman 3 ini perangkat, jadi nanti larinya ke silabus, cuma ini hanya saya screenshot. Kalau link silabusnya bisa diklik di bagian ini. Jadi ini tautannya saya buat sebuah link ke Google Doc. Kemudian halaman selanjutnya ini saya isi prinsip dasar animasi. Karena kebetulan saya mengajar mapel ini, jadi saya buatnya tentang animasi. Begitu seterusnya. Kemudian karena kalau untuk halaman ke-5, ke-6 dan seterusnya ini masih satu rangkaian dengan halaman ke-4, jadi tidak saya namai Bapak Ibu. Jadi langsung kemudian ini sebenarnya belum selesai, baru sampai di nomor 5, ada 12 prinsip. Kemudian di terakhir saya buat profil. Nah, ketika sudah siap semua, Bapak Ibu sudah selesai mendesain website pembelajarannya, sudah siap, Bapak Ibu tinggal publikasikan. Nah, kalau misalnya tadi menggunakan template orang, ini bisa diganti namanya, disesuaikan dengan milik Bapak Ibu. Jadi langkah terakhir ketika sudah selesai, Bapak Ibu tinggal publikasikan. Sepertinya jaringannya tidak begitu kuat. Ya. Publikasikan. Nah, di sini ini harus dicentang Bapak Ibu. Ubah ukuran untuk perangkat seluler. Kalau tidak dicentang nanti tampilannya tampilan laptop, walaupun perangkatnya perangkat seluler. Jadi harus dicentang agar dia tadi responsif Bapak Ibu. Kemudian di bagian atas dari media pembelajaran website kita ini ada navigasinya, tombol navigasi. Kemudian, nah ini saya sudah buat. Jadi kita pakai link gratis ya Bapak Ibu, domain gratis dari Canva. Jadi di sini saya namakan belajaranimasi.mycanva.site. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian publikasikan.
Nah, Bapak Ibu bisa menyalin link yang sudah dibuat tadi atau langsung lihat situs web untuk melihat hasilnya seperti apa. Praktik baik yang telah saya lakukan ini saya beri nama Meranti Gerus ya. Ini bukan pohon ya Bapak Ibu. Ini adalah akronim dari memanfaatkan media inovatif gerak lurus. Perkenalkan, nama saya Sarah Mardiah. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedikit profil tentang saya. Saya lahir di Bandar Jaya dan mengampu mata pelajaran fisika di SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah. Kebetulan saya hobinya editing nih, tapi saya kayaknya nanti mau banyak belajar nih sama Pak Sumarno ya, karena kan guru animasi nih. Yang berikutnya ini moto hidup saya, giving the best, forget the best, dan beberapa pengalaman saya. Kebetulan saya sudah mengikuti pembatik ini yang keempat kali ya Bapak Ibu, sampai malu sendiri nih kayaknya 4 kali ngikut terus gitu ya. Alhamdulillah masih bisa ikutan belajar di pembatik ini di tahun 2023 ini. Kemudian saya juga pernah mengikuti GMT hingga level 3 dan pernah mengikuti lomba video pembelajaran tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Baik, ini adalah praktik baik saya, Meranti Gerus. Saya bagi menjadi 3 hal. Yang pertama latar belakang, tujuan, rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama kita akan bahas latar belakang. Jadi kenapa sih saya melakukan praktik baik Meranti Gerus gitu ya? Berlatar belakang dari yang pertama, di jenjang SMA atau SMK dan sederajat itu memang sudah diperbolehkan peserta didik itu membawa handphone atau gadget ya Bapak Ibu. Nah, dari hal itu saya berpikir, kenapa nih siswa sudah bisa bawa handphone, sudah bisa bawa gadget, tapi kok nggak bermanfaat ya? Karena kebanyakan siswa itu hanya fokus di kegiatan sosmed, bermain game, nonton, dan aktivitas lain yang itu kurang bermanfaat nih dalam pembelajaran. Kemudian saya merasa karena ternyata siswa kan banyak nih gaya belajarnya, ada yang dia visual, auditori, kinestetik. Saya ngerasa kayaknya perlu nih ada inovasi praktik baik yang harus saya lakukan. Dan yang ketiga adalah ternyata di sekolah saya tuh termasuk sekolah kecil nih Bapak Ibu, dan alat laboratorium fisika itu belum tersedia, baru tersedia alat laboratorium untuk kimia dan biologi. Kebetulan kan saya fisika nih, karena nggak ada jadi saya ngerasa kayaknya perlu ada nih inovasi supaya peserta didik tetap bisa belajar fisika dengan percobaan-percobaan yang bermanfaat gitu pada materi tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut, saya merasa ada beberapa tujuan yang ingin saya capai di praktik baik saya ini. Yang pertama, tujuannya saya tuh berharap peserta didik itu bisa memanfaatkan handphone atau gadgetnya itu untuk pembelajaran secara maksimal. Jadi nggak cuma untuk kegiatan sosial media ataupun nonton dan bermain game, tapi bisa dipakai nih untuk pembelajaran. Nah, yang kedua tujuannya peserta didik itu bisa lebih mudah memahami pembelajaran dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik tuh bisa belajar materi ini kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Jadi nggak nunggu saya di kelas baru mereka belajar gitu. Dan yang keempat, tujuannya adalah yang pasti saya bisa membuat MPI atau media pembelajaran interaktif yang sesuai dengan kebutuhan kondisi sekolah saya. Nah, adapun rancangan praktik baik yang telah saya buat, yang pertama materi pelajaran yang saya ambil adalah materi gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini adalah materi jenjang SMA nih Bapak Ibu, kelas 11 atau fase F ya. Nah, kalau diketahui mungkin Bapak Ibu ada nih yang guru fisika, boleh deh komen di kolom chat ya. Nah, untuk materi gerak lurus berubah beraturan ini ternyata dia agak sedikit kesulitan karena banyak banget nih variabel yang harus dipahami oleh peserta didik. Jadi saya merasa kayaknya perlu ada inovasi supaya materi ini mudah diserap oleh peserta didik. Yang kedua adalah model pembelajaran. Nah, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning karena berbasis masalah yang bisa aplikatif di dunia nyata dan terpusat pada peserta didik.
Adapun rancangan untuk perangkat pendukung, yang pertama saya menyiapkan media pembelajaran interaktif yang saya buat menggunakan articulate storyline dan sudah saya sematkan di PMM. Nanti akan saya bagikan linknya. Jadi Bapak Ibu yang tadi guru fisika di SMA, kalau misalnya mau pakai nih MPI saya yang di PMM, nanti bisa dipakai, ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya juga menggunakan simulasi percobaan sebagai pengganti alat praktikum nyata itu dari ophysics.com. Tidak lupa sebelum pembelajaran saya melakukan tes diagnostik nih Bapak Ibu untuk mengetahui gaya belajar peserta didik saya agar proses pembelajaran lebih mudah ya dan arah. Dan pelaksanaan praktik baik saya ini sudah saya lakukan pada Selasa 17 Oktober 2023 kemarin di kelas 11.1 SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah. Sekilas tentang model problem based learning, ini adalah salah satu model pembelajaran yang inovatif dengan sintaksnya ada 5 nih. Yang pertama orientasi masalah, jadi saya memberikan ilustrasi permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Kemudian mengorganisasi peserta didik, jadi membantu peserta didik itu mendefinisikan apa sih itu GLBB dan bagaimana sih kaitannya dengan masalah tadi. Dan yang ketiga adalah membimbing penyelidikan, jadi peserta didik melakukan kegiatan praktikum, mengembangkan hasil karya, peserta didik yang membuat laporan dan presentasi, kemudian analisis dan evaluasi, ini melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap penyelidikannya. Ini adalah modul ajar yang saya buat Bapak Ibu pada saat pelaksanaan praktik baik saya. Ini sudah saya sesuaikan dengan komponen modul ajar kurikulum Merdeka ya. Ada CP, TP, kemudian metode, media, sumber, langkah, dan asesmennya sudah saya buat di bagian bawahnya. Kemudian untuk media pembelajaran interaktif ini sudah sudah tersedia di PMM Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu juga sama nih guru fisika dan ingin mencoba media pembelajaran interaktif saya, nanti akan saya kirimkan linknya di kolom chat dan ini adalah tampilannya. Jadi namanya dia adalah bahan ajar ya Bapak Ibu. Nanti ada linknya di dalamnya. Nah, ini adalah tampilan MPI-nya. Mungkin saya akan buka di slide yang ini aja deh, biar terlihat lebih besar. Yang saya buat, saya menyediakan slide untuk background. Kadang ada siswa yang senang dengan audio ya. Jadi ini bisa kita atur. Ini untuk tombol home, ini tombol author, tombol petunjuk. Nih. Kemudian ini referensinya. Ini kompetensinya, CP, TP, dan indikator. Ini materinya. Ini materinya, disediakan ada gambarnya juga. Ini rumus-rumusnya tadi. Kemudian ada evaluasi untuk mengetahui. Nah, jadi peserta didik tinggal next sampai 10 soal, nanti akan terlihat nilainya berapa gitu ya. Oke. Ini semua aset-asetnya saya buat di Canva ya Bapak Ibu. Jadi tetap saya menggunakan akun belajar ID dan saya menggunakan Canva karena sudah terintegrasi dengan akun belajar ID dengan elemen-elemen edu-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini nilainya gitu ya dan bisa direview. Ini sekilas tentang
MPI saya. Kemudian yang berikutnya selain MPI tadi saya juga menggunakan ophysics.com atau simulasi. Ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Nanti linknya saya kirimkan. Nah, di sini dia peserta didik nanti akan mengubah variabel-variabel karena dalam fisika itu ada beberapa variabel ya, ada jarak, kecepatan, percepatan. Ini bisa kita atur misalnya posisinya di 0,5, kecepatan awalnya berapa, kemudian kita run, nah mobilnya langsung bergerak. Jadi peserta didik bisa tahu konsep dasar dari GLBB itu seperti apa dari simulasi percobaan ini. Untuk tes diagnostik gaya belajar saya menggunakan akupintar.id nih Bapak Ibu. Nanti saya sematkan juga linknya. Dari Aku Pintar ini siswa menjawab kuesioner dan langsung muncul hasilnya. Kemudian saya rekap secara manual dan saya kelompokkan seperti ini. Jadi saya sesuaikan, oh ini yang dia rata nih visual, auditory, kinestetiknya. Ini yang cuman auditory kinestetik yang dominan, ini yang dominan V dan K, ini yang dominannya V dengan A. Jadi ini memudahkan saya membuat MPI tadi harus seperti apa, seperti itu. Pada saat pelaksanaan di tahap pendahuluan saya melakukan orientasi dengan mengecek kondisi kelas, berdoa, kehadiran dan games. Biasanya sebelum memulai saya mengecek kehadiran itu dengan menanyakan suasana hati. Jadi ketika saya panggil nama peserta didik, mereka harus memperagakan suasana hatinya. Misalnya nih saya panggil Cynthia Daryanti, ada yang begini, itu menandakan suasana hati mereka. Dan akhirnya teman-teman yang lain ikut merasakan suasana hati itu dan lebih siap dalam pembelajaran. Yang berikutnya persepsi, kemudian motivasi dan pemberian acuan atau CP dan TP-nya tadi. Di tahap inti itu saya melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan sintak dari problem based learning. Memberikan kasus, jadi mengapa sih mobil itu ada yang dia maju, tiba-tiba berhenti kok bisa mundur lagi gitu. Kemudian mengorganisasi peserta didik dan membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, lalu menganalisis dan mengevaluasi. Baru di kegiatan penutup saya melakukan kegiatan menyimpulkan pembelajaran bersama peserta didik dan refleksi serta umpan balik. Saya melakukan penilaian melalui dari MPI yang sudah saya buat dari evaluasinya tadi. Jadi saya tinggal merekap hasil yang mereka lakukan dan saya menutup pembelajaran. Nah, dari praktik baik yang telah saya lakukan itu ada beberapa evaluasi yang saya dapatkan nih Bapak Ibu. Yang pertama, ternyata peserta didik itu jadi lebih aktif loh dalam pembelajaran kalau menggunakan handphone atau gadget. Sama kayak kita ya, sekarang kan sudah eranya digitalisasi. Handphone itu bukan lagi udah menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Jadi kayaknya kalau nggak pakai handphone itu ada yang kurang gitu. Jadi saya mengikuti perkembangan itu dan ternyata responnya siswa jadi lebih aktif. Yang kedua, peserta didik jadi lebih terarah nih dalam memahami materi yang diajarkan dan hasil belajarnya jadi lebih meningkat serta MPI ini bisa diakses kapan aja, di mana aja, oleh siapa aja, dan yang pastinya jadi student center karena siswanya nih yang mengakses semuanya. Kemudian peserta didik jadi bisa lebih bekerja sama, gotong royong dengan teman-temannya gitu ya, karena dibuat per kelompok. Yang berikutnya, evaluasi berikutnya ada beberapa hambatan dan saya rasa ini menjadi warning untuk Bapak Ibu kalau mau mencoba MPI saya ini dengan praktik baik PBL ini, Bapak Ibu perhatikan koneksi internet dalam mengakses MPI dan simulasi karena pastikan bisa menggunakan MPI ini dengan koneksi internet yang stabil ya. Dan yang kedua, pastikan jangan sampai listriknya padam, nanti Bapak Ibu nggak bisa menayangkan MPI-nya di kelas gitu. Mungkin cukup sekian praktik baik yang telah saya lakukan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Reni. Monggo Bu. Ya Bu, Bapak Ibu kita kasih reaksi dulu, tepuk tangannya. Luar biasa, mantap sekali Bu. Pembelajaran kurikulum merdeka yang tadi ada diagnostik awal, kemudian ada pembelajaran sosial emosional juga ya Bu ya. Tadi mengecek suasana hati, ya luar biasa Bu, pembelajaran berdiferensiasinya mantap. Ya, praktik baik Meranti Gerus mudah-mudahan bisa
memotivasi dan menginspirasi kita Bapak Ibu. Dan saya mungkin kalau sebagai siswanya akan termotivasi nih Bu Sarah. Saya kebetulan dulu kurang suka dengan fisika. Tapi kalau ikut belajar tadi luar biasa, itu bahagia banget ya, motivasinya luar biasa. Mantap MPI-nya. Kemudian untuk selanjutnya langsung saja kita ke narasumber yang ketiga karena waktunya juga sebentar lagi ya Bu. Dan kepada Bu Setiana MPDGR saya silakan. Baik, terima kasih Bu Reni. Mohon izin Pak Novia, saya langsung share screen. Saya menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya langsung saja Bu Reni ya untuk share screen. Ya, Miss. Miss Reni, apakah sudah tampil? Sudah tampil, Miss. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi pun. Ya Ya pun. Ya, baik Bapak Ibu, saya langsung saja ya. Saya ingin berbagi praktik baik pada malam hari ini. Semoga nantinya bermanfaat. Dan jika ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Baik, praktik baik saya, judulnya adalah mengubah imajinasi menjadi kenyataan dengan aplikasi blockchain. Seperti yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim, beliau mengatakan bahwa kita perlu teknologi tapi hanya sebuah alat, bukan segalanya. Yang paling penting adalah kualitas dalam pembelajaran, yaitu interaksi antara guru dan murid. Saya menggunakan atau menerapkan atau memanfaatkan teknologi, saya terus mencari model pembelajaran yang memang tidak akan pernah meninggalkan esensi tersebut. Misalnya, sebelum ke latar belakang, jadi di sini saya akan menjelaskan 4 konten ya. Nah, yang pertama adalah tentang latar belakang. Ya, jadi saya lanjutkan yang tadi bahwa teknologi itu penting. Sehingga dalam hal ini saya memilih project based learning, saya integrasikan dengan STEM. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kenyataan yang ada di hadapan saya, yaitu sudah bergeser? Belum. Bu. Oke, baik. Sebentar, saya off-kan kamera saya dulu ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah ke latar belakang slide-nya? Belum. Belum, Bu. Yang tahu ya, sudah ada yang menerapkan aplikasi 3D yang anak-anak yang terbiasa membuat Minecraft itu akan bisa dengan sangat bisa membuat desain pembelajaran menggunakan Blockbench, desain produk gitu maksudnya. Nah, PJBL sendiri kenapa saya gunakan? Karena PJBL ini memiliki 2 sifat ya, yaitu konstruktivisme, konstruktif, dan kolaborasi. Jadi cocok sekali jika saya menggunakan ini dan saya integrasikan dengan STEM, di mana STEM ini kan memiliki 5 tahap ya, 5 tahap yang bisa diintegrasikan dengan 5 sintaks yang ada di PJBL. Nah, ini adalah integrasi PJBL dan STEM. Di STEM memiliki 5 tahap atau engineering design process yang kemudian dipetakan atau diintegrasikan dengan model PJBL yang akhirnya menggunakan 5 sintaks ini. Gitu. Jadi pada sintaks reflection itu sama saja dengan ask atau problem, mengidentifikasikan masalah, kemudian di research artinya anak-anak ini waktunya untuk membrainstorming ide-ide mereka. Di sini mereka akan mengeluarkan argumen,
berdasarkan ide yang ada di pikiran mereka terhadap sesama gitu. Dan di sini jangan heran jika Bapak Ibu akan menemukan satu kondisi di mana sesuatu yang sepertinya tidak mungkin di pikiran anak ternyata akan keluar di tahap research gitu. Kemudian discovery ini kalau di STEM ya DP itu anak-anak akan mendesain kemudian meng-create atau mengkonstruk, yaitu mendesain dengan menggunakan aplikasi Blockbench. Sebetulnya tidak hanya Blockbench saja, karena yang sudah pernah saya terapkan itu bisa dengan Wiser.me, kemudian Desmos pun juga bisa, GeoGebra juga bisa, Canva pun juga bisa gitu. Jadi setelah mendesain, mereka membuat prototipenya sebelum membuat produk yang betul-betul produk ya, seperti market gitu ya. Nah, kemudian di application ini nanti anak-anak akan uji coba gitu. Jadi prototype atau produk yang sudah dibuat mereka uji cobakan. Jika gagal dia revisi lagi, gagal revisi lagi sampai mereka menyatakan bahwa oke, produk saya ini telah sukses gitu. Tentunya dikatakan sukses dalam model pembelajaran ini ada yang namanya batasan, rules, sama kriteria. Sebuah produk dikatakan sukses itu seperti apa gitu. Nah, kemudian terakhir adalah communication. Nah, di sini sangat penting sekali ya. Jadi bagaimana cara mereka mengomunikasikan apa yang sudah mereka buat dari awal sampai akhir ya, sampai evaluasi gitu. Nah, kemudian ini penjelasan tadi ya untuk Blockbench yang merupakan 3D, nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Dan di sini anak-anak senang sekali karena mereka bisa memilih tekstur yang mereka inginkan gitu. Dan ini bisa online free ya, kemudian juga bisa diunduh ya, seperti itu. Cuma mungkin kalau yang free online itu ada terbatas ketika kita mau membuat animasinya, toolsnya tidak terlalu lengkap seperti itu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah saya ingin menciptakan pembelajaran saya itu joyful learning. Jadi memang benar-benar menyenangkan untuk anak. Anak bebas berekspresi, bebas mengide apapun yang mereka tahu, seperti itu. Kemudian yang kedua, menciptakan meaningful learning. Jadi pembelajaran bermakna ini pastinya akan muncul jika anak-anak memang dia akan terjun dengan sendirinya, karena dari anak untuk anak sendiri, seperti itu. Kemudian fenomena-fenomena yang sedang terjadi atau yang telah terjadi yang memang betul-betul ada gitu, itu kita munculkan di situ sebagai big problemnya. Dan kemudian yang ketiga, membiasakan siswa menyelesaikan problem atau masalah dengan cara yang kreatif gitu. Jadi di sini pun ada problem solvingnya. Kemudian yang terakhir, membiasakan anak berpikir kritis seperti saintis gitu, karena kan di situ ada tahap-tahapnya ya Bapak Ibu ya. Jadi melatih anak berpikir kritis, logis gitu, seperti saintis gitu. Kemudian, nah, saya akan menjelaskan deskripsi kegiatan. Yang pertama, tentu saja sama ya. Ini saya, tentu saja sama seperti Bapak Ibu lainnya ya. Pembukaan kelas, kita menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian model pembelajaran pun perlu di awal. Jadi PJBL integrasi dengan STEM itu kan lama ya. Tidak satu pertemuan, dua pertemuan itu tidak. Jadi rata-rata saya membutuhkan waktu 4 pertemuan atau 4 sampai 5 gitu ya. Jadi di awal harus dijelaskan model pembelajaran itunya seperti apa secara singkat saja. Kemudian menjelaskan pengetahuan awal. Jadi pre-knowledge-nya itu apa gitu yang harus anak nanti tahu supaya nanti kedepannya bisa menerapkan atau melakukan proses NDP itu, pengetahuan awal mereka tuh apa sih gitu. Itu harus diulik lagi, direview lagi gitu. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti ini kan sudah ada 5 sintaks ya, karena ini kan sudah terintegrasi dengan STEM gitu. Jadi yang pertama ada reflection. Saya langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, di reflection ini saya selalu memberikan big problem. Nah, kebetulan di pembelajaran yang praktik baik yang saya tampilkan ini, big problemnya adalah bencana gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat di tahun 2018 gitu. Nah, di sini saya bersama anak-anak ini mengidentifikasi masalah. Jadi saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang membuat anak penasaran, mengingat-ingat apakah dia juga pernah mengalami gempa, dan jika gempa itu sepertinya jika
memberi bantuan kepada daerah-daerah yang terisolir gitu ya. Nah, di situ perlu diulik lagi rasa penasaran siswa sehingga mereka bisa berimajinasi gitu, dan sampai pada oh ternyata harus begini ya, seperti itu gitu. Nah, kemudian tahap kedua research ini atau riset ya. Nah, di sini anak-anak itu akan membrainstorming. Jadi setelah big problem yang diberikan, pasti anak-anak akan bertukar pikiran gitu, memberikan ide masing-masing. Nah, disinilah yang saya maksud tadi bahwa anak yang sepertinya tidak mungkin memberikan ide, ternyata malah bisa memberikan ide yang terbaik gitu. Jadi ide terbaik itu yang seperti yang saya alami adalah tidak muncul pada anak-anak yang punya nilai akademik tinggi gitu, justru pada anak-anak yang standar atau mungkin di bawah seperti itu. Dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa jika kita bisa menemukan seperti itu gitu. Kemudian di sini juga ada kegiatan literasi. Setelah mereka menggali ide, bertukar pikiran, saya arahkan untuk googling gitu, mencari sumber-sumber informasi tentang apa yang ada di pikiran mereka yang kaitannya dengan. Kemudian untuk discovery, nah untuk discovery di sini ada 2 tahap ya. Kalau di STEM EDP ada plan dan design. Kalau di plan itu kita merancang gitu. Jadi anak-anak setelah mendapatkan ide, literasi, kemudian mereka itu sudah memikirkan, oh ternyata kami butuh sebuah alat yang namanya parachute misalnya. Nah, kebetulan di sini juga saya mendesain parachute sama anak-anak. Jadi ini idenya muncul dari anak. Oh ternyata kalau daerah terisolir itu tidak bisa dilewati, akses jalan darat, udara, laut itu tertutup. Udara itu maksudnya pesawat ya, tidak ada untuk landing gitu ya. Maka apa solusinya? Ternyata solusinya adalah membuat parachute, di mana parachute itu harus aman ketika membawa obat-obatan, bahan makanan, dia bisa diterjunkan dari atas dengan aman, barang-barangnya tidak rusak. Nah, itu tujuannya. Jadi mereka merancang sebuah parachute menggunakan aplikasi Blockbench, kemudian mereka membuatnya itu sesuai dengan kriteria kesuksesan dan batasan. Sukses jika apa, kemudian batasan yang harus diikuti itu apa. Gitu. Batasan artinya ada rules-nya. Misalnya talinya tidak boleh panjangnya melebihi ini, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini anak-anak akan menemukan bahwa kanopinya parachute jika besarnya sekian, talinya harus seperti apa, sepanjang apa, supaya bisa terjun ke bawah membawa barang-barang dengan aman. Nah, disitulah mereka akan menemukan konsep matematika yang baru, bahkan konsep sains gitu. Kemudian untuk tahap aplikasi ini ada 3, yaitu create lanjutan dari tahap yang ketiga. Mereka benar-benar sudah membuat parachute, sudah alat dan bahannya sudah mereka siapkan dan mereka sudah mulai bekerja seperti itu. Untuk tes uji coba, mereka setelah membuat parachute atau prototipe-nya sudah jadi, mereka akan uji cobakan gitu. Diuji cobakan, jika masih gagal, artinya barangnya waktu itu saya telur ayam mentah 2, kemudian saya bungkus plastik, kemudian saya gantungkan pada tali parachute itu. Kemudian dijatuhkan, ada juga yang retak, ada yang pecah. Nah, saya memberikan kriteria minimal paling tidak retak tidak apa-apa, artinya sudah berhasil, karena tidak mungkin kalau misalnya telur dijatuhkan itu tidak akan terbentur ya, pasti akan ada retak sedikit gitu. Nah, itu saya anggap berhasil. Tapi kalau retaknya banyak dan pecah, apalagi telurnya kebuka, itu berarti gagal. Nah, mereka harus improve lagi, menyempurnakan produk mereka lagi, seperti itu. Mungkin bisa saya sedikit munculkan. Nah, ini anak-anak sedang mulai membuat kanopi parachute-nya. Nah, kanopinya untuk panjang dan lebarnya itu konsepnya dengan segi 4 ya, Bapak Ibu ya, dengan segi 4. Terus mereka menentukan sendiri panjangnya berapa, tapi tetap dengan batasan ini karena plastik sampah, jadi maksimal ukurannya sama dengan plastik sampah yang dibagi 2, seperti itu. Nah, kemudian untuk komunikasi, di sini anak-anak akan presentasi, sudah pasti presentasinya tidak hanya desainnya saja, tapi saya bagi 2. Pertama adalah presentasi desain. Nah, desain ini saya membuat Blockbench, membuat
desain dengan Blockbench, kemudian ukuran-ukuran yang mereka ambil, tekstur yang mereka buat mau seperti apa gitu. Nah, kemudian setelah komunikasi ini mereka lanjut ya dengan yang tadi create, kemudian uji coba. Nah, nanti akan ada presentasi lagi di situ. Presentasinya tentang produknya, tahap-tahap membuatnya, kemudian produk hasil uji cobanya, kemudian benefitnya seperti apa, kemudian kekurangan kelebihan dari produk yang mereka buat itu seperti apa. Nah, kemudian untuk penutup seperti biasa di sini. Untuk penutup seperti biasa ya, teman-teman juga seperti itu melakukan kesimpulan, kemudian refleksi akhir dari pembelajaran dan asesmen. Nah, asesmen ini saya gunakan dengan Mentimeter, kemudian kadang-kadang juga saya manual ya dengan sticky note. Itu selalu saya lakukan di awal dan akhir pembelajaran, diagnostik dan di akhir asesmen, seperti itu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya sudah pasti menerapkan PJBL dan terintegrasi STEM dengan pemanfaatan media digital itu membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi, karena digital yang digunakan itu ramah dengan anak, yang memang tidak jauh-jauh dari anak gitu. Kemudian yang kedua adalah memang betul menciptakan meaningful learning, di mana peserta didik dapat memahami sebuah konsep dengan sendirinya gitu. Kemudian mereka bisa bereksplorasi melalui proyek yang mereka buat. Kemudian peserta didik juga mampu memecahkan masalah menjadi lebih baik gitu. Karena masalah itu dimunculkan, mereka yang mengolah sendiri seperti apa sehingga mereka menemukan solusi untuk mengkreasikan sesuatu gitu. Mereka juga dapat berpikir lebih logis dan mampu mengasah kemampuan literasi. Kemudian keempat, membantu menumbuhkan empati terhadap sesama siswa. Yang kelima, dapat untuk Blockbench ini mudah digunakan ya, karena mudah dan cepat seperti itu. Kekurangannya dalam penerapan dalam praktik baik saya ini adalah perencanaan memang harus matang supaya tidak perlu extra hours. Kemudian guru tidak boleh lengah dengan alokasi waktu. Jadi setiap tahap itu harus selalu mengingatkan ke siswa gitu. Kemudian untuk Blockbench sendiri beberapa fiturnya terbatas ya, hanya tersedia untuk versi Pro. Kemudian yang keempat, tidak ada opsi animasi yang lengkap kalau di Blockbench, sehingga tidak cocok untuk membuat animasi yang kompleks. Jadi ini lebih sederhana sih Bapak Ibu, kalau untuk ukuran anak sekolah itu cukup, jadi bisa digunakan seperti itu. Nah, untuk dokumen pembelajaran saya letakkan di sini. Jadi untuk lesson plan nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, lesson plan STEM Parachute. Ini sudah saya buat, ada di PMM. Jika membutuhkan nanti bisa. Ini boleh saya klik dulu sebentar untuk melihat sedikit. Oke, ini adalah lesson plan STEM, itu PJBL terintegrasi STEM. Seperti ini adalah big problemnya. Kemudian belum ini langkah-langkahnya. Miss. Oh, belum muncul, maaf. Oke. Ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah lesson plan-nya ya. Lesson plan untuk PJBL terintegrasi STEM. Di sini sudah lengkap sekali. Jadi ada alat bahannya pun harus dicantumkan, big problem, kemudian model-model parachute seperti apa. Nah, seperti ini. Cara-caranya dan sebagainya. Oke, baik. Kemudian sudah tampil lagi Bapak Ibu? Sudah. Kemudian ini penggunaan aplikasi Bapak Ibu. Jadi penampakannya seperti ini. Kalau Blockbench Bapak Ibu pasti sudah ada yang pernah menggunakan ya. Nah, di sini Minecraft-nya bisa Java Block, tergantung. Belum muncul. Saya lupa klik lagi. Baik, nah sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang Blockbench ya, anak-anak ketika membuat bisa memilih ya. Kalau saya menggunakan generic model yang sederhana, low poly, sehingga anak-anak bisa dengan mudah membuatnya. Nah, untuk open model sendiri, saya tampilkan dulu.
Oke, baik. Ini contoh dari model parachute yang dibuat oleh anak-anak. Nah, begini ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat mudah sih kalau dibuat oleh anak-anak ya untuk penggunaan aplikasi Blockbench gitu. Dan untuk menganimasikannya juga tidak terlalu sulit ya untuk anak-anak. Itu. Kemudian untuk asesmen ini yang saya tampilkan. Nah, kemarin ini adalah tugas saya ya yang level 3. Nah, saya membuat beberapa game. Ini salah satu dari beberapa slide yang saya yang saya kumpulkan kemarin ya, yang sudah saya submit di level 3, saya ambil di bagian akhir gitu. Jadi ini saya gunakan ketika anak-anak sudah menyelesaikan proses pembelajaran. Jadi jika anak-anak ingin istirahat lebih cepat gitu ya, saya berikan ini. Ini namanya game Pikaru, Pulang Jika Rindu. Jadi ini terinspirasi dari sebuah lagu gitu ya. Nah, ini seperti maze atau lebih sederhana dari game labirin ya. Ini biasa saja sih sebetulnya, cuma kalau buat anak-anak diterapkan itu sangat menyenangkan seperti itu. Nah, itu kemudian asesmen lainnya pun ada beberapa. Nah, puzzle seperti teka-teki ya, untuk teka-teki pun seperti itu. Nah, ini setelah mereka melakukan kegiatan pembelajaran ini ya. Nah, tapi untuk beberapa pertemuan kemudian saya memberikan ini gitu. Kemudian untuk video praktik baiknya Bapak Ibu juga bisa melihat di ini bukti karya saya di sini ada beberapa. Tidak usah saya klik ya Bapak Ibu, nanti saya kasih linknya saja. Oke. Baik, ini adalah uji coba produk yang tadi ya Bapak Ibu, coba saya tampilkan sebentar. Oke. Ini mereka akan menerjunkan ya. Ini ada telurnya 2 di sini. Oke. Kegiatan Belum seperti tampil. ini anak-anak itu sudah belum tampil ya Bapak Ibu. Oke. Apakah tampil Bapak Ibu videonya? Belum. Oh, belum ya. Belum, Ibu. Oke, baik. Belum ya Bapak Ibu? Belum, Mak. Oke, tidak apa-apa, nanti saya lewatkan saja ya. Oke. Ini apakah sudah bergeser? Belum juga. Sudah, Mak. Sudah ya? Sudah. Oke, ini sedikit salah satu hasil karya anak ya, setelah mendesain mereka membuat seperti ini. Nah, kemudian untuk praktik baik lainnya, Bapak Ibu juga bisa melihat di YouTube saya ya, kalau misalnya mau menengok boleh. Nah, ini pemanfaatan Canva juga untuk game based learning saya berikan kepada anak-anak. Nah, ini. Jadi jika Bapak Ibu ingin melihat, nanti bisa saya bagikan. Ini di start ya, kemarin tugas level 3, ini saya membuat beberapa game, salah satunya tadi game Pikaru ya. Ini adalah game yang paling akhir gitu ya. Mereka akan mulai dari start, kemudian mereka akan diarahkan kepada fun section seperti itu. Kemudian
Eh, untuk praktik baik berikutnya Metigon sebagai media pembelajaran juga saya menggunakan Metigon. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa melihatnya di blog saya ya, Bapak Ibu. Silakan berkunjung di sini. Di sini ada linknya, juga ada YouTube-nya. Untuk di Instagram juga ada, kemudian di YouTube ada, dan cara penggunaannya pun ada. Gitu. Kemudian etnomatika dengan memanfaatkan wiser.me. Nah, ini saya pernah memberikan kepada anak-anak. Tampil Bapak Ibu? Belum ya? Jadi dari tadi saya nggak ada ini. Mohon maaf, saya tampilkan lagi. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Sudah, Miss. Oke. Mohon maaf. Oke. Ini sampai sini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk yang Menara Siger Lampung ya. Tampil ya Bapak Ibu ya. Tampil. Saya pernah memberikan ini praktik baik, jadi etnomatologi, yaitu kearifan lokal ya, matematika. Jadi menggunakan GeoGebra, kemudian wiser.me. Wiser.me ini untuk diskusi online, kemudian untuk bisa juga plus untuk mendesain. Jadi diskusi sambil mendesain ya. Itu menggunakan wiser.me sangat praktis. Nah, ini tampilannya. Kemudian ini mereka menggunakan GeoGebra ya. Menggunakan GeoGebra, kemudian mereka mendesain sendiri. Kemudian dengan alat bahan seperti ini, mereka membuat Siger sesuai dengan kriteria dan batasan seperti itu. Nah, ini nanti ada ya, kalau Bapak Ibu mau, silahkan berkunjung di blog saya, missnana.com. Ini ada aplikasi wiser.me, di sini sudah ada modul saya. Silahkan Bapak Ibu bisa melihatnya. Kemudian untuk video praktik baik, Bapak Ibu, apakah sudah tampil Bapak Ibu YouTube-nya? Belum, Di tempat Miss. saya, Miss. Belum ya, Bu? Belum. Belum. Nah, ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melihat beberapa praktik baik yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke YouTube saya. Di sini ada beberapa, ada yang tadi ya, parasut, kemudian payungku anti tempias, kemudian beberapa diklat seperti ini, Desmos, kemudian beberapa, ada banyak sekali, silakan. Ini beberapa praktik baik yang sudah saya terapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik. Saya kira itu saja Bapak Ibu, berbagi praktik baik dari saya, semoga bermanfaat. Untuk kurang dan salahnya mohon maaf ya Bapak Ibu, jika ada kritik silakan boleh disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Miss Nana. Terima kasih, Miss Reni. Pelajarannya luar biasa ya, Project Based Learning ya, PJBL terintegrasi STEM ini sangat pembelajarannya kekinian banget, terintegrasi dengan pembelajaran teknologi digital luar biasa, sangat inspirasi. Baiklah, karena mengingat waktu ya Bapak Ibu narasumber, mungkin kita langsung menginjak ke berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Pertanyaan buat Miss Nana ya, tadi tentang Blockbench ya. Baik, ini tadi sudah dijawab sama apa ya? Apakah ini via web atau aplikasi, Miss, untuk download?
untuk pembuatan materinya ya. Ya, baik, saya jawab Bu Reni. Ibu Valentina ya? Ya, Ibu Valentina, untuk Blockbench itu ada yang webnya, ada juga yang aplikasi, jadi bisa digunakan dua-duanya. Jadi kalau misalnya Ibu Valentina membuatnya di aplikasi gitu ya, nanti kita save, kemudian nanti Ibu juga bisa bukanya secara online pakai web ya, seperti saya tadi. Nanti open model, nanti open modelnya Ibu Valentina akan diarahkan ke dokumen ya, maaf, ke folder ya, ke file yang ada parachute-nya, nanti bisa dibuka dengan web gitu. Jadi bisa dua-duanya, Bu. Begitu Bu Reni, semoga bisa Ya, menjawab. Miss. Jadi bisa dua-duanya ya, Miss. Ya, betul. Ini untuk materinya bisa selain parasut, bisa ya, Miss ya, untuk materi lain ya, Miss? Iya, kalau di matematika, fisika ya, itu sangat ramah sekali ya. Pokoknya yang berkaitan dengan model, produk gitu ya, membuat produk apa. Jadi kalau yang Blockbench ini lebih ke cuboid, jadi bentuk yang segi 4, bangun ruang sisi datar, itu menggunakan Blockbench ini lebih mudah gitu. Untuk geometri berarti ya, Miss ya? Iya, betul. Ya, tadi ada yang sudah mengangkat tangan, Ibu Eka Puspa Krisnamurti ya. Ibu Eka, ya monggo Bu, silakan jika ingin bertanya atau ingin menanggapi. Sebentar, tadi menarik sih yang untuk aplikasi Blockbench ya. Saya mencoba buka juga di laptop itu, berarti untuk mata pelajaran tertentu ya, nggak semuanya bisa pakai gitu. Karena di situ ada yang unik lagi, itu apa sih Minecraft itu, maksud di aplikasi tersebut apa ya, Bu? Kalau untuk Minecraft ini biasanya anak-anak suka bikin orang-orangan ya Bu ya, tank gitulah Bu ya, mobil-mobil tank gitu. Mereka menggunakan itu kan ada kubus-kubusnya ya Bu ya, bentuknya seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya untuk anak-anak ini belum menggunakan Minecraft karena tidak semua anak bisa, jadi saya lebih ke low poly dulu gitu, yang sederhana gitu. Tapi sudah ada anak yang bisa sih Bu kalau Minecraft ya. Oke, itu kan hanya untuk mata pelajaran tertentu ya. Menarik sekali. Kalau untuk mungkin kalau untuk craft ya Bu ya, seperti prakarya, kemudian bahasa Indonesia kalau saya lihat sih ada ya yang teks prosedur gitu ya, seperti teman saya. Jadi ketika memberikan materi tentang teks prosedur, ternyata dikaitkan dengan prakarya yang kaitannya dengan matematika gitu, seperti membuat apa namanya oven yang dari bahan aluminium gitu, mereka desain sendiri, kemudian pensil, kotak pensil seperti itu sebenarnya bisa sih Bu menggunakan Blockbench gitu. Intinya di situ kan tekstur modelnya kan cube ya, cuboid gitu, bisa balok, kemudian bisa kubus seperti itu, bisa digunakan. Dan memang terbatas ya Bu ya. Iya, terbatas sih. Kemudian menurut Ibu, kalau misalnya yang cocok untuk tadi ada joyful meaning ya, yang terkait dengan bahasa Inggris tadi ya. Padahal banyak ya media pembelajaran interaktif lainnya memang yang untuk kita membuat semangat belajar siswa ya gitu. Terkait hal tersebut, bisa nggak disebutkan aplikasinya apa saja gitu, jadi kami nanti bisa mengolahnya. Iya, baik Ibu. Aplikasi yang sudah saya gunakan yang memang betul-betul ramah anak, kemudian bisa memunculkan antusiasme anak dalam belajar, itu salah satunya tadi ya Bu ya, Blockbench, kemudian Metigon itu sangat bagus sekali karena warna-warni gitu, anak-anak pasti suka. Dengan Metigon ini anak-anak bisa belajar seperti praktikum gitu, jadi virtual praktikum seperti itu. Kemudian Desmos gitu ya, Desmos juga bisa Ibu, sangat bagus sekali. Nah, Desmos sama Metigon itu satu ya Bu ya, jadi di Desmos dulu kan tidak ada Metigon ya, sekarang sudah ada gitu.
Jadi mereka kolaborasi. Kemudian selain Metigon, ada juga GeoGebra ya. Kalau GeoGebra ini untuk tingkatan SMP memang agak susah gitu. Jadi perlu di materi-materi tentu saja seperti bangun ruang gitu atau grafik seperti itu. Kemudian Wiser.me juga bagus Ibu. Wiser.me ini bagus untuk diskusi sembari membuat desain. Jadi mereka tuh mau kolaborasi di rumah pun bisa membuat desain bareng. Misalnya kurang apa mereka bisa saling melengkapi seperti itu. Kemudian yang saya pakai lagi ya Canva ya, tetap pasti Canva itu sangat bagus sekali. Kemudian untuk yang Google Slide dan sebagainya, kemudian untuk Jamboard itu sangat menarik sekali Ibu. Gitu. Tadi yang TTS pakai apa Bu ya? Oh iya, untuk yang TTS saya pakai puzzle Ibu. Banyak sekali ya Bu sebetulnya, kalau word wall juga bisa gitu kan, itu hanya untuk selingan saja jika anak-anak bosan ya, boring, jadi asesmennya pakai itu. Kemudian ada juga yang crossword, itu juga bisa. Ada satu lagi Ibu yang bisa untuk membuat maze game yang benar-benar labirin itu dengan Scratch, itu bisa Ibu. Tulisannya saya ketik ya Bu ya di sini. Nah, ini sangat bagus untuk membuat game labirin. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, sama-sama. Sudah jelas ya Bu Eka? Iya Ibu, menarik sekali. Iya, jangan lupa ini Miss Nana nanti di-share ya link YouTube-nya dan blognya. Oke, baik Bapak Ibu. Bu Reni, Tadi saya ada share. ya disampaikan oleh Bu Mujiatun. Jangan lupa untuk share link YouTube dan blognya. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi kami silakan. Bagaimana? Apakah sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Sudah cukup Bapak Ibu ya? Bagaimana narasumber? Tadi ada materi pertama membuat website pembelajaran di Canva, kemudian materi kedua praktik baik meranti Gerus dengan media pembelajaran interaktif yang sangat menarik, kemudian materi yang ketiga praktik baik pemanfaatan Blockbench. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, dicukupkan. Ya, dicukupkan ya Bapak Ibu semua ya. Baik. Ya, ini waktunya juga sudah habis ya. Terakhir pula kegiatan webinar kita pada hari ini. Semoga sangat memberikan inspirasi. Kemudian kita semua belajar di sini Bapak Ibu untuk terus memberikan inovasi pembelajaran yang terbaik, mengikuti perkembangan arus zaman dengan teknologi digital yang semakin canggih. Ya, terima kasih sudah berbagi para narasumber dan Bapak Ibu hebat yang sudah hadir di sini. Saya mohon maaf selaku moderator jika terdapat kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni, Ibu Sarah, Pak Sama-sama, Sumarno, Miss. Bapak Novia, terima kasih. Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan untuk hadir. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin foto bersama kali ya Bu. Iya betul Ibu. Ayo Bapak Ibu Iya, betul, buka Miss. Foto kameranya dulu. boleh. Sudah siap Bapak Ibu? Siap ya. 1, 2, 3.
Boleh gaya lain? Apa nih? Apa ya? Lampung, boleh Lampung. Yuk. 1, 2, 3. Oke, cukup? Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Terima kasih Pak Novia. Bismillah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.